Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen penguji dan Bapak Ibu dosen pembimbing. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing 1 saya, Bapak Yudit Sudianto, Eskom Mkom, dan dosen pembimbing 2 saya, Ibu Mastuti Ayu Ningtyas, Eskom MMT. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Ciandalaria dengan NIM 1204200085. Di video presentasi kali ini saya akan mempresentasikan terkait penelitian saya yang berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur di SMK Telkom Malang yang diintegrasikan dengan manajemen risiko menggunakan TOGAF ADM. Masuk ke bab pertama ada latar belakang. Objek penelitian saya ada di SMK Telkom Malang. Untuk permasalahannya, di SMK Telkom Malang memiliki proses bisnis dan resiko, namun proses bisnis dan resiko tersebut berada di dokumen yang berbeda. Proses bisnis berada di dokumen SOP atau Standard International Standard Operational Procedure. Lalu untuk pengelolaan resiko berada pada register yang mengacu pada standar ISO 20001/2018. Di SMK Telkom belum mengintegrasikan antara proses bisnis dengan resiko itu sendiri, sehingga akan menghambat setiap sasaran, target maupun tujuan dari proses bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian dengan membuat sebuah perancangan enterprise arsitektur yang diintegrasikan dengan resiko. Jika tidak adanya integrasi, akan menghambat setiap sasaran, target maupun tujuan dari proses bisnis itu sendiri. Lalu ada rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang enterprise arsitektur di SMK Telkom Malang agar proses bisnis dan resiko dapat terintegrasi dengan menggunakan 3 fase TOGAF ADM yang berfokus pada arsitektur vision, bisnis arsitektur, dan information system arsitektur. Lalu tujuan penelitian untuk merancang enterprise arsitektur dan mengintegrasikan antara proses bisnis dengan resiko yang dimiliki oleh SMK Telkom Malang. Manfaat penelitian ada 2, yaitu manfaat teoritis mampu memahami pengaruh resiko terhadap enterprise arsitektur, menambah referensi bahan kajian, lalu manfaat praktis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan tentang fase pada TOGAF ADM. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan saran pembaruan aplikasi maupun proses bisnis di SMK Telkom Malang. Selanjutnya, di bab 2 ada dasar teori yang terdiri dari 10 dasar teori. Yang pertama ada SMK Telkom Malang. SMK Telkom Malang adalah pelopor sekolah menengah kejuruan pertama di Indonesia di bidang teknologi dan informasi. Lalu selanjutnya ada Enterprise Architecture Planning, yaitu sebuah metode perencanaan arsitektur yang berdasar pada kebutuhan bisnis sehingga menghasilkan sebuah perencanaan arsitektur data, aplikasi, dan teknologi. Lalu ada Enterprise Architecture, yaitu sebuah proses analisis dan perancangan penetapan roadmap dalam mencapai visi dari sebuah organisasi tersebut. Lalu ada Framework Enterprise Architecture, yaitu suatu template standar yang digunakan untuk membangun enterprise arsitektur itu sendiri. Ada 4 framework enterprise arsitektur. Lalu selanjutnya ada manfaat enterprise arsitektur, yaitu mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi kembali sumber daya dan keahlian internal di organisasi tersebut. Lalu selanjutnya ada TOGAF. TOGAF memberikan metode dan tools yang digunakan dalam merencanakan, menciptakan, merancang, serta mengelola pengembangan dan implementasi enterprise arsitektur itu sendiri. Lalu selanjutnya ada TOGAF ADM. TOGAF ADM itu elemen penting dari TOGAF itu sendiri. Lalu selanjutnya ada resiko. Resiko adalah sebuah hal yang menyebabkan ambiguitas tentang terjadinya sesuatu kejadian dalam interval tertentu yang menimbulkan kerugian, baik pada skala kecil maupun skala besar, maupun itu resiko positif maupun resiko negatif. Lalu di manajemen resiko adalah proses mengidentifikasi, memantau, dan mengelola potensi resiko untuk meminimalisir efek yang
ditimbulkan dari resiko suatu organisasi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada Spark System Enterprise Architecture adalah sebuah platform yang dikembangkan oleh perusahaan perangkat lunak Spark System yang berguna untuk merancang dan membangun sistem perangkat lunak, memodelkan proses bisnis, melakukan simulasi, serta pemodelan lainnya. Lalu di metodologi penelitian, ada alur penelitian dimulai dari tahap rancangan, preliminary fase itu mengidentifikasi masalah, lalu masuk ke dalam tahap studi literatur, yang dimana mencari paper acuan terkait perancangan enterprise arsitektur ini sendiri. Lalu tahap pengambilan data ada wawancara dan observasi, lalu ada tahap hasil dan pembahasan, ada fase A, B, dan C itu sesuai dengan fase yang ada di TOGAF. Lalu tahap penyelesaian ada kesimpulan dan hasil akhir dan pembuatan laporan tugas akhir. Lalu selanjutnya ada alat dan bahan penelitian. Ada 4 alat dan bahan. Yang pertama ada Draw.io untuk menggambarkan fase TOGAF, menggambarkan alur penelitian, dan menggambarkan metodologi penelitian. Lalu WhatsApp untuk sarana komunikasi antara pemangku kepentingan dengan narasumber di SMK Telkom Malang. Lalu untuk Spark System berguna sebagai alat pembuatan dan penyajian data dalam bentuk diagram. Lalu Microsoft Word dan Google Docs berguna sebagai pembuatan laporan tugas akhir. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.